Perkenalkan, nama saya Ridho Pabarus Tepuh dengan NPM 213137. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tema Pandangan Alkitabiah tentang Perkawinan dalam Gereja Katolik. Nah, dalam penelitian saya ini saya memiliki latar belakang yaitu dari pengertian perkawinan itu sendiri. Nah, pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal. Nah, menurut seturut dengan temanya, saya mengambil pengertian perkawinan dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa perkawinan adalah hubungan suami istri yang berkewajiban untuk memiliki anak dan memiliki derajat seksualitas yang sama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru mengajarkan tentang suami istri yang tidak boleh bercerai kecuali dengan alasan yang kuat seperti pemerkosaan dan juga perzinahan bagi orang yang bukan pasangannya. Nah, dalam penelitian saya ini saya membuat 5 rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana pandangan kitab suci Perjanjian Lama tentang perkawinan, pandangan kitab suci Perjanjian Baru tentang perkawinan, cara keluarga Katolik dalam mewujudkan keluarga yang utuh dan setia, peran penting Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Baru Lama sebelum seseorang melakukan perkawinan, dan juga tentang peran gereja dalam keluarga yang utuh dan tak tercerai-beraikan. Nah, tujuan dari rumusan masalah ini adalah tidak jauh dari rumusannya, yaitu yang pertama, memahami tentang pandangan bagaimana kitab suci Perjanjian Lama yang memandang tentang perkawinan tersebut. Begitu juga dengan bagaimana memahami pandangan kitab suci Perjanjian Baru tentang perkawinan tersebut. Yang ketiga, bagaimana keluarga Katolik memahami dan juga mewujudkan keluarga yang utuh dan juga setia, dan memahami pentingnya kitab suci Perjanjian Lama dan juga kitab suci Perjanjian Baru sebelum menikah. Dan yang terakhir, tujuannya adalah mengetahui peran gereja dalam mewujudkan keluarga yang utuh dan tak terberaikan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara. Nah, wawancaranya ini saya mulai dengan cara bertelepon dan dikirimkan dengan cara voice note. Nah, dan untuk narasumber saya satu lagi itu saya menggunakan dengan cara wawancara langsung kepada ketua stasi saya, tempat saya PPL sekarang. Nah, untuk hasil penelitiannya, karena memiliki 5 topik pembahasan, saya bahas satu persatu. Nah, untuk topik pertama, saya mengambil garis bawah bahwa ketiga narasumber saya setuju dengan pandangan kitab suci Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan disatukan dan memiliki derajat seksualitas yang sama. Narasumber saya juga mengatakan bahwa keluarga harus membina rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menentukan masa depan mereka. Nah, untuk topik yang kedua, dari ketiga narasumber saya, ada 2 narasumber yang setuju dengan kitab suci Perjanjian Baru, dan 1 narasumber saya tidak setuju dengan kitab suci Perjanjian Baru. Karena 2 narasumber saya setuju bahwa suami istri boleh bercerai jika dengan alasan pemerkosaan dan juga perzinahan terhadap bukan suami dan istri. Sedangkan 1 narasumber tidak setuju karena menurutnya dalam keluarga harus melihat alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Jadi dalam keluarga harus teliti dalam segala sesuatu kondisi yang ada dalam keluarga. Nah, untuk topik pembahasan yang ketiga narasumber saya menjelaskan tentang cara keluarga mereka dalam mewujudkan keluarga yang utuh dan setia dengan versi mereka masing-masing. Ada yang sama seperti harus saling bercerita, saling terbuka, dan juga saling memahami. Sedangkan jawaban mereka masing-masing itu dapat kita lihat dari saling percaya, saling menjalankan ibadah, komitmen yang satu, mendidik anak, dan juga mau mengalah. Nah, untuk topik yang keempat, ketiga narasumber saya juga mengatakan bahwa peran kitab suci ataupun Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Karena dalam Alkitab tersebut sudah terdapat hukum dari Allah,
sikap-sikap yang harus dilakukan, cara hidup berkeluarga, bagaimana rendah hati, saling mengasihi, sikap tolong-menolong. Dan Alkitabiah juga menambah wawasan dan juga menjadikan keluarga semakin mengenal Tuhan gitu. Nah, untuk topik yang kelima, ketiga narasumber saya juga setuju bahwa gereja sangat penting dan juga mempengaruhi terhadap keluarga yang utuh dan juga tak terceraikan. Karena dalam gereja seringkali menyediakan wadah-wadah yang mendorong keluarga untuk berperan aktif dalam gereja. Nah, selain itu gereja juga mengajarkan hal-hal baru yang sebelumnya keluarga-keluarga atau umat pun belum mengetahuinya. Begitu. Nah, untuk kesimpulannya bahwa dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat diketahui bahwa ketiga narasumber mengatakan bahwa pandangan Alkitabiah baik itu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru memberikan pengajaran yang baik dan dapat disetujui oleh ketiga umat. Ketiga narasumber saya juga setuju dengan pandangan Alkitabiah dan mengharapkan keluarga yang kekal melalui kesetiaan, pengorbanan, dan juga tak tercerai-beraikan. Nah, itu sekian dari saya. Semoga apapun yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan informasi bagi kita semua. Saya Reda Fabulous Tepu dengan NPM 213137